Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Charlie dimanapun berada. Kalau misalkan sebuah kesimpulan yang sudah disimpulkan di awal, kemudian sudah disusun ataupun sudah dibuat di awal atau lebih dulu dibuat, kemudian data itu dicari di belakang, apakah itu penelitian atau sebagai pembenaran. Dan hari ini kita sedang tidak membahas siapa yang benar atau siapa yang salah di antara pro tesis Keimat ataupun pro Ba'alawi. Tapi kita akan membongkar satu pola besar bagaimana narasi tentang nasab Ba'alawi dibangun di atas suatu pembenaran. Ini masalahnya adalah perdebatan polemik nasab ini bukan hanya sekedar debat biasa dan juga bukan konflik personal, apalagi mereka memframing bahwasanya ada unsur kebencian di sini. Padahal ini adalah metodologi ataupun konflik metodologi berpikir. Nah, apakah kita hari ini sedang hidup di era data atau masih di era suatu keyakinan yang saat ini digunakan untuk mencari sebuah pembenaran? Nah, sebelum kita masuk ke data, saya ingin menjelaskan dulu prinsip dasar yang harus dipahami dulu dalam membahas pada tema hari ini. Yang pertama adalah kebenaran tidak ditemukan oleh atau tidak ditentukan oleh suatu otoritas, baik ulama ataupun baik pengakuan-pengakuan, tapi oleh konsistensi data yang disajikan. Ini publik harus paham dulu, gitu ya. Kemudian kedua, jika kesimpulan itu sudah dibangun atau dimunculkan di awal sebelum data disajikan, maka itu jelas bukan suatu riset, tapi justifikasi yang membenarkan kesimpulan mereka. Kemudian ketiga, semua narasi publik pasti bisa dibaca polanya. Dan ini di dalam kita mengkaji disebut pattern recognition. Pola pembedahan daripada sebuah narasi. Kemudian keempat, konflik Ba'alawi itu bukan sekedar nasab saja, tapi perang narasi, perang intelektual, perang pembuktian, kemudian otoritas, dan legitimasi sosial. Dan yang terakhir adalah DNA, sejarah, dan surah wal-istifadah plus dengan klaim ijma, atau kita bisa satukanlah surah wal-istifadah dengan ijma. Kan, itu adalah 3 layer validasi. Kalau satu validasi itu runtuh, maka kredibilitas pun juga akan merasa terganggu. Kemudian jika 2 hal tadi runtuh, maka itu sudah menjadi sebuah krisis. Dan kalau 3-tiganya runtuh, maka itu akan menjadi sebuah delegitimasi secara total. Nah, untuk memahami ini, publik harus dibawa ke arah metodologi dan data. Nah, sebelum masuk ke metodologi dan data, kita memahami dulu kerangka berpikir. Nah, saya menggunakan sebuah kombinasi teori framing sebuah narasi, kemudian variabel kognitif dissonance, ya, kemudian authority bias, kemudian post-truth dynamic, dan mantik. Saya sedikit mengambil dari mantik, ya, logika klasik, baik bias, tanakut, atau mukhalatah, ya. Nah, fokus utamanya adalah apakah narasi Ba'alawi ini dibangun dengan data, kemudian kesimpulan, atau sebaliknya kesimpulan dulu baru cari pembenaran, ya. Nah, ada pertanyaan riset dan hipotesis yang ingin saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah
Apakah kubu pro Ba'alawi ini menggunakan data sebagai landasan dasar dalam berhujah ataupun bernarasi di sosial media? Atau hanya sebuah alat untuk membenarkan klaim mereka, alat untuk membenarkan kesimpulan yang diambil di awal? Kemudian, apakah kubu kontra itu yaitu tesis keimat ataupun pro tesis keimat ya lebih berbasis data atau juga ada unsur biasnya? Kemudian ketiga, berapa persen proporsinya? Yaitu kesimpulan dulu atau data dulu. Nah, ketika kita membaca hipotesis awal yang bisa kita ambil hari ini adalah pro Ba'alawi ini dominan kesimpulan dulu, yaitu emosional plus otoritas. Kemudian yang mendukung tesis keimat itu berdominan data yang diungkapkan terlebih dahulu, baik genetika, historis, nasab, dan seterusnya, tapi tetap ada framing naratifnya. Jadi saya ingin berimbang juga. Jangan saya menjustifikasi Ba'alawi saja, tapi saya akan membuatkan sebuah perbandingan baik yang pro dengan yang pro Ba'alawi ataupun dengan pro tesis keimat. Jadi, nah, hasil analisis besar yang saya dapat dari beberapa temuan utama, hasil agregasi data konten, ya, saya menggunakan data 30 video yang pro dengan Ba'alawi, kurun waktu 2 tahun ke belakang. Jadi semua video pro Ba'alawi, siapapun itu yang membela ataupun dari Habibnya langsung, itu saya ambil. Kemudian 30 video pro dari tesis keimat. Siapapun yang menarasikan tentang Ba'alawi, yang berhujah ataupun bernarasi misalkan 30 menit ke atas atau 1 jam, itu saya ambil semua ya, termasuk saya, termasuk Gus Aziz, Yazid Ihya, Dr. Sugeng, Keimat, dan seterusnya. Sebanyak 30 video. Kemudian saya mengambil juga 5 artikel di sosial media yang membela nasabnya Ba'alawi. Walaupun itu ditulis oleh seorang mukhibin ataupun seorang akademisi ataupun yang lainnya, nggak, artinya itulah sebuah artikel gitu ya. Dan saya ambil juga 5 artikel ataupun postingan sebuah paper ataupun artikel juga dari pro tesis keimat. Dan ada 50 per video itu komentar-komentar publik. Nah, ini kita kita olah datanya ya menggunakan naratif framing analysis, bagaimana mengukur struktur narasi, kemudian sentimen pattern mapping, yaitu mengukur seberapa besar emosi versus dengan rasio, kemudian konsistensi index, yaitu konsistensi antara klaim dengan data, kemudian structural evidence validation ya, atau validasi struktur bukti, baik DNA, kitab klasik, kitab nasab ataupun sejarah. Dan di sini saya tentunya wajib melampirkan sebuah variabel ya, multi-layer variable analisis dari layer kognitif, diskursif, sosial, emosional, politik, historis, dan otoritas. Nah, dari data yang saya olah tadi, 30 video pro Ba'alawi, 30 video pro tesis keimat, 5 artikel ataupun paper pro tesis keimat atau 5 paper pro tesis Ba'alawi, dan 50 per video komentar publik, saya menemukan bahwa 1, kubu Ba'alawi atau kubu pro atau membela nasabnya Ba'alawi itu 88% itu kontennya menarasikan, formatnya adalah kesimpulannya dulu. Ya, kesimpulan dibuat dulu, baru data menyusul. Kemudian yang 12% itu adalah mereka memperlihatkan atau bernarasi data dulu. Sebenarnya ada data juga mereka menyampaikan, tapi itu lemah ataupun parsial. Sehingga ada yang menyampaikan data dulu, baru sebuah kesimpulan. Nah, kemudian yang terjadi di tesis keimat, pro tesis keimat atau yang membela tesis itu adalah 72%
itu Protesis Keimat memberikan sebuah data terlebih dahulu. Jadi dari struktur narasi, struktur kalimat, kemudian hasil dari sebuah komentar publik, dan juga struktur daripada bahasa yang disampaikan melalui paper ataupun artikel, itu 72% berbasis data. Data dulu yang mereka narasikan, baru kesimpulan ya. Nah, kemudian yang 28% itu justru framing ataupun retorika. Ya, ada juga, saya seimbang. Kalau berbicara data itu kan harus imbang ya. Jadi saya menyebutnya 28% itu justru framing dan retorika. Nah, kalau kita bicara kesimpulan keras ya, mayoritas narasi Proba Alawi itu bukan berbasis pencarian suatu kebenaran, tapi berbasis mempertahankan kesimpulan yang sudah ada. Mereka membuat kesimpulan di awal, ya, mereka susun sedemikian rupa, ya, dengan bahasa-bahasa retoris lah, katakanlah seperti itu, baru datanya belakangan. Ya sama seperti antitesisnya Khan Balawi yang ditulis oleh Habib Hanif Alatas, itu kan di framing terlebih dahulu. Kesimpulan dulu dibuat, baru data belakangan. Nah, ini adalah pola-pola yang kita bisa temukan. Namun, saya akan merincikan ada beberapa pola yang konsisten yang bisa kita analisis. Yang pertama adalah pola kesimpulan dulu. Yang pertama ya, pola yang paling dominan. Ya, ciri-ciri dari pola yang menjadi dominan kesimpulan dulu adalah kalau misalkan diawali dengan kalimat sudah jelas mereka adalah keturunan Nabi. Kutip gitu ya. Kemudian tidak ada sebuah proses pembuktian. Sampai akhirnya kan tidak ada proses pembuktian mereka itu cucu Nabi. Kalau mereka jelas mengklaim cucu Nabi, ya harus ada pembuktian dong. Nah, mereka sudah mengklaim dulu, mereka sudah menyimpulkan terlebih dulu di awal bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi. Nah, kemudian data itu muncul belakangan sebagai lampiran, ya, sebagai lampiran. Harusnya data itu bukan lampiran, ya. Harusnya data itu bukan lampiran, tapi data itu sebagai sumber primer, sumber pembuktian, sebuah sumber penguat, ya, sumber paling kuat di dalam mengklaim. Nah, baru kesimpulan bebas, mau sifatnya framing atau sifatnya retorika nggak masalah, tapi di awal itu harus ada data terlebih dahulu yang lebih kuat. Nah, ciri-ciri daripada yang dominan pola kesimpulan, data ini muncul belakangan hanya sebagai penguat, bukan kuat, ya, penguat, bukan kuat data, tapi penguat ataupun sebagai lampiran saja. Nah, data pola 88% kontennya Proba Alawi ini mulai dari sebuah keyakinan. Mereka bangun dulu keyakinan, kesimpulan dulu diberikan, ya. Data itu hanya untuk melengkapi narasi. Ini loh ada datanya. Tapi mereka narasi dulu. Nah, ini pola kesimpulan dulu. Ini bukan metode ilmiah sebenarnya, tapi ini metode iman yang mereka gunakan untuk mencari sebuah kebenaran. Padahal mereka mengkategorikan iman, ya, percaya terhadap nasab Alawi. Padahal itu bukan bagian daripada rukun iman, gitu ya. Kemudian pola yang kedua, otoritas sebagai pengganti data. Nah, ini yang menjadi pola-pola yang sering saya temukan di berbagai macam komentar, berbagai macam narasi daripada Proba Alawi dengan dengan beberapa metode-metode lain, ya. Temuan-temuan itu adalah mengutip ulama, habib, dan tokoh. Ini sudah pasti ada. Mau kita meriset apapun terkait narasi-narasi Alawi, itu selalu ditemukan mengutip ulama, habaib, ataupun tokoh, ya. Kemudian tanpa melakukan verifikasi ulang atau verifikasi silang lah minimal. Seperti halnya yang kemarin saya sampaikan, ada 3 pola konsisten narasi Alawi itu yang selalu ada di dalam mereka memberikan sebuah hujah. Yang pertama adalah mengalihkan adab dan akhlak. Yang kedua, mereka selalu membawa otoritas keilmuan atau otoritas ulama, atau berlindung di balik otoritas ulama ataupun tokoh. Yang ketiga itu yang pasti adalah serangan personal atau
menyerang bukan argumen, tapi menyerang yang ngomong, ya, menyerang penelitinya. Nah, dari data 65% konten, ya, saya telusuri, 65% konten pro Ba'alawi itu berbasis otoritas. Jadi selain 88% itu mereka menyimpulkan, ya, dari 30 video tadi dan 5 artikel, 65% konten pro Ba'alawi itu berbasis otoritas. Dan 18% saja yang masuk ke dalam data historis dan genetik. Sisanya itu campuran, ya. Nah, otoritas digunakan bukan untuk memandu ataupun untuk memberikan sebuah kebenaran, tapi untuk menutup sebuah pertanyaan dan meyakinkan publik, dan tentunya akan membentuk sebuah persepsi. Kemudian pola ketiga, menolak data yang tidak sesuai. Nah, ini temuan kritis yang saya ambil dari pola-pola tadi, ya. Ketika muncul DNA, kritik sejarah ataupun inkonsistensi nasab, respon dominan yang disampaikan dalam struktur bahasa narasi itu tidak penting, tanda kutip, ya. Kemudian tanda kutip, tidak bisa dijadikan sebuah dasar. Dan mereka pasti menuduh ini sebuah konspirasi. Nah, ini. Jadi kalau kita bicara temuan kritis, mereka itu selalu mengalihkan ke dalam isu-isu yang lain. Artinya menolak data yang tidak sesuai dengan klaim atau kesimpulan mereka. Jadi mereka milih-milih data. Ya, mereka milih-milih data untuk membenarkan kesimpulannya. Nah, dari data yang saya ambil, 70% responnya itu defensif terhadap data. Dan hanya 12% yang benar-benar membahas isi data. Ya, data tidak dibantah, tapi data itu justru dihindari. Nah, kemudian pola yang keempat, itu pergeseran isu. Nah, strategi yang terdeteksi daripada pola-pola narasi, ya, apakah valid secara data atau dialihkan menjadi kamu benci Habaib, kamu tidak hormat kepada Habaib, kamu nanti kualat sama para wali dan seterusnya. Ini fitnah, jangan rusak umat lah, ya, jangan merusak akidah umat, jangan membenci keturunan Nabi, ya, jangan memecah belah umat dan seterusnya. Nah, dari data yang ada, sampel tadi 30 video, 68% diskusi, ya, 68% diskusi itu mereka keluar daripada topik utama. Ya, 68% diskusi atau pembahasan mereka itu keluar dari topik utama. Nah, ketika data tidak bisa dijawab, maka isu akan bergeser kepada hal emosi. Ya, tadi saya sampaikan, walat lah, kemudian su'ul adab lah, dan sebagainya. Masuk neraka lah, kafir lah, itu emosional, gitu ya. Nah, yang kelima adalah pola ilusi konsensus. Ini yang menjadi landasan dasar mereka, seolah-olah ada konsensus, ya. Klaim temuan yang saya sampaikan di sini adalah klaim tentang ijma ulama atau sudah diijma. Klaim sudah disepakati oleh ulama. Nah, faktanya dari bantahan-bantahan ataupun artikel ataupun paper yang diberikan secara struktural sistematis menggunakan data dari pro tesis keimat, tidak ada pembuktian mustanad ilmiah terkait klaim ijma. Ya, tidak ada verifikasi lintas disiplin. Nah, konsensus kalau misalkan ada, ya, konsensus ada atau ijma ada, tapi tanpa data, itu bukan konsensus. Itu adalah sebuah pengulangan narasi seolah-olah itu adalah kebenaran. Nah, kalau kita perbandingkan dengan dua kubu tadi, ya, dari aspek basis awal, ya, basis awal, pro Ba'alawi itu 88% lah kesimpulan dulu, dan kubu yang pro tesis keimat itu 70% data dulu. Ini kebalikan. Ba'alawi 88% kesimpulan dulu, pro tesis keimat 70% data dulu. Kemudian kedua, aspek respon data. Yang pro Ba'alawi itu defensif 70%, sedangkan kubunya keimat itu analitis, menganalisis betul-betul secara cermat, ya, tidak langsung menyimpulkan, tapi dianalisis dulu, diteliti dulu, dikoreksi dulu, baru disimpulkan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pola debat, ya. Pro Ba'alawi itu lebih kepada emosional. Nah, sedangkan kubunya pro tesis keimat itu lebih kepada struktural.
struktural bahasa, struktural narasi, struktural data. Sehingga mudah publik untuk memahami sebenarnya Ba'alawi ini ya disimpulkan nggak bisa membantah secara data. Ini persepsi yang terbentuk di publik. Nah, kemudian yang keempat, validasi, aspek validasi. Pro Ba'alawi itu lebih memvalidasinya menggunakan otoritas, ya, otoritas ulama dunia, otoritas ulama-ulama Nusantara, ya, seperti Pengklaiman Bahasyim Masa sudah mengaku nasab Ba'alawi, Senawawi Al-Bantani juga mengisbat Ba'alawi, dan seterusnya. Nah, sedangkan yang berada di kubunya Pro TSSKI justru menggunakan multi sumber, berlipat-lipat sumbernya. Jadi tidak hanya satu sumber, tidak menggunakan otoritas, ya, tapi menggunakan berbagai macam literatur, berbagai macam multi sumber. Nah, simpulan di sini adalah ini bukan soal siapa yang paling keras berbicara atau siapa yang paling ngotot untuk membela nasabnya Ba'alawi ataupun mengotot untuk membela klaim mereka, tapi siapa yang paling kuat metodologisnya. Nah, kalau data harus menyesuaikan dengan sebuah keyakinan yang dibentuk di awal sebagai kesimpulan, maka kebenaran itu sudah mati sebenarnya sejak awal. Publik harus sadar kalau mereka itu menggunakan pembenaran kesimpulan dulu tanpa memberikan sebuah data, ya sebenarnya dari awal itu kebenaran sudah mati dari pihak pro Ba'alawi. Dan ketika sebuah narasi bertahan bukan karena umat atau karena kuat dengan di publik, gitu ya, tapi justru mereka kuat karena dipertahankan. Nah, disitulah publik harus tahu ini bukan kebenaran. Kalau mereka itu bertahan mempertahankan narasi, mempertahankan nasab dengan narasi, ya ini publik harus tahu itu bukan suatu kebenaran. Dan di sini saya sampaikan, kita membahas nasab itu bukan untuk menggosip, bukan untuk membenci habaib atau memecah belah umat, tapi kita mencari kebenaran. Dan kita tidak sedang melawan siapa-siapa. Kita sedang mengembalikan satu hal, bahwa kebenaran harus dicari, bukan ditentukan lalu dibenarkan. Demikian dari saya kata ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.